Saya akan mengajak kalian mengenal berbagai macam permainan tradisional. Apa manfaatnya? Bagaimana cara bermainnya? Agar kalian juga bisa mencobanya di rumah. Engkle adalah suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah atau lapangan. Nah, engkle itu membuat gambar-gambar kotak teman-teman. Kemudian kita melompat satu kaki seperti itu. Permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah yang ada di Indonesia. Engkle sendiri berasal dari bahasa Jawa. Kalau di Betawi umumnya dikenal dengan dempu bulan. Kalau di daerah Riau disebut dengan setatak. Wah, kalau di NTT dikenal dengan sikidoka. Wah, sedangkan di daerah Batak Toba kita kenal dengan marsiteka. Nah, seperti itu teman-teman. Cara bermain, permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bersama pemain lainnya. Untuk mengundi urutan pemain dilakukan home pimpa atau sweep. Untuk main engkle, pemain harus memiliki sebuah gaco. Biasanya berupa potongan genteng atau batu yang tinggi. Gaco itu dilemparkan ke kotak pertama, lalu pemain melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. Lalu pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat satu kaki sambil mengambil gaco. Selanjutnya, pemain melempar gaco ke ruang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Kalau pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Bila berhasil mengambilnya, berarti satu permainan selesai. Pemain berhak mendapatkan kotak yang diberi tanda bintang dan tidak boleh diinjak pemain lainnya. Pemain akan diganti dengan pemain lain bila gaco masuk ke kotak yang salah atau pemain menginjak batas kotak yang lumayan sempit. Dalam permainan ini, pemenangnya adalah pemain yang memiliki bintang paling banyak. Manfaat dari permainan ini salah satu diantaranya adalah dapat melatih gerak motorik kasar anak. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa memainkan permainan engkle ini 4 kali dapat melatih keseimbangan tubuh anak, terutama dalam melompat dengan satu kaki. Selain ini juga dapat menjadi wadah penyalur energi anak melalui gerakan-gerakan fisik, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi otot kaki, tangan, dan punggung. Melalui permainan engkle juga dapat melatih ketangkasan dan kecermatan anak seperti dalam ketepatan melempar gaco ke kotak sasaran yang dituju. Anak juga dilatih untuk sabar dalam menunggu giliran dan meningkatkan sportivitas serta kejujuran yang dapat dilihat ketika pelemparan gaco tidak tepat di dalam kotak. Yuk, sekarang kita sama-sama memainkan permainan engkle ini. Yuk, ikut yuk. Yuk teman-teman, kita ikut bermain yuk. Alayung gambreng. Baiklah, akan melompat.
Semangat saja Rizal, semangat. Kalau ada gantunnya punya miliknya, nggak boleh di itu injek. Gimana sih? Kan nggak dikasih tahu tadi. Ayo mainnya main aja. Main lagi. Kita ke permainan Berikutnya. Adalah permainan tradisional dari Sumatera Barat. Permainan ini menggunakan sejenis sandal yang telapaknya terbuat dari kayu dan pengikat kaki yang terbuat dari ban yang dipaku pada kedua sisinya. Contohnya seperti ini. Macam-macam bakiak, yakni ada bakiak 2 anak, ada bakiak 3 anak, ada bakiak 4 anak, dan ada bakiak dewasa. Cara bermainnya, mereka harus memakai bakiak dan berjalan selaras, berbarengan dari garis start hingga garis finish. Tetapi dalam kondisi pandemi COVID seperti saat ini, tidak memungkinkan untuk melakukan permainan ini secara tim atau bersama-sama. Tetapi kita bisa melakukannya dengan bakiak yang dimainkan secara individu atau untuk satu anak. Mainnya hampir sama dengan bakiak 2 anak, 3 anak, 4 anak maupun bakiak dewasa. Bedanya, untuk bakiak individu ini ada tali yang harus dipegang lalu berjalan lurus dari start hingga finish. Cepet-cepetan dengan lawan mainnya, seru kan? Kalau manfaat permainan bakiak yang beregu adalah membangun kerjasama, bakiak individu ini bertujuan untuk melatih aspek gerak motorik kasar anak, melatih koordinasi mata anak, dan dapat melatih keseimbangan tubuh anak, terutama dalam berjalan cepat menggunakan bakiak dengan tali. Teman-teman, kita sekarang melakukan permainan ini. Ayo! Sudah siap teman-teman? Siap. Belajar, are you ready? Ready, Ustazah. Alhamdulillah. Sebelum bermain kita berdoa sebelum bermain dulu. Doa sebelum bermain. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan kebenaran. Amin. Kabulkanlah doa kami. 1, 2, 3. Pemenang dari permainan ini adalah yang mencapai finish terlebih dahulu. Oke teman-teman, sudah mengerti? Selanjutnya kita mau ke permainan berikutnya. Ayo
kira-kira? Bekel adalah sebuah permainan anak-anak. Permainan bekel yang awalnya berasal dari tanah Jawa ini adalah permainan tradisional yang cukup populer di Indonesia. Permainan bekel ini biasanya dimainkan oleh 2 sampai 5 orang pemain. Jadi, manfaat permainan bekel itu antara lain 1. Melatih koordinasi visual motorik anak. Yang kedua, melatih konsentrasi anak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kontrol jari-jari dan tangan. Dan yang keempat yaitu menambah perkembangan kognitif anak. Ustazah akan menjelaskan cara bermain. Untuk bermain bola bekel, anak-anak harus menyiapkan bola bekel dan 6 biji bekel. Sebelum pemain melakukan permainan, pemain melakukan pengundian. Jika pemainnya ada 2 orang, bisa dengan switch. Kalau pemainnya lebih dari 2 orang, bisa dengan pengundian mengpimpah untuk menentukan siapa yang menjadi pertama dalam permainan ini. Permainan dilakukan dengan pengumpulan biji bekel setelah bola bekel dipantulkan ke udara. Kemudian dilanjutkan kembali, bola bekel dipantulkan dan mengambil 1 biji bola bekel. Pada babak pertama, pengumpulan biji bekel dilakukan secara bertahap. Pada pantulan bola pertama mengambil biji bekel 1. Nanti pada pantulan bola bekel yang kedua mengambil 2 biji bekel. Pemain akan berganti ke pemain berikutnya apabila tidak berhasil mengumpulkan biji bekel atau muncul pelanggaran, yaitu menyentuh biji bekel lain saat mencoba untuk mengumpulkan biji bekel. Pada babak kedua, biji bekel diatur dengan posisi menunjukkan sisi yang sama. Jika sisi begini, maka ini semuanya harus dibalik dulu seperti ini semua. Pada babak yang ketiga, biji bekel diatur sama dengan posisi menunjukkan sisi berbeda dari babak yang kedua tadi. Babak yang kedua tadi kan posisinya seperti ini. Maka pada babak ketiga dibalik berganti menjadi posisi seperti ini semuanya. Sudah tidak sabar kan? Ingin lebih tahu seperti apa sih permainannya? Yuk sekarang kita mulai permainannya bersama teman-teman.
melatih kekompakan sesama anggota. Manfaat permainan ini adalah melatih kecepatan fisik pada anak dan juga melatih konsentrasi saat anak bermain. Alat-alat yang harus disiapkan adalah batu-batu pipih atau pecahan asbes atau pecahan genting. Benda apa saja yang bisa disusun bertumpuk ke atas semacam piramid sebanyak kira-kira 10 keping batu. Lalu bola kertas terbuat dari kertas-kertas bekas yang digumpal-gumpalkan menjadi kira-kira sebesar bola tenis. Nah, diikat sebanyak sama karet gelang agar tidak terlepas satu sama lain. Cara bermain permainan ini adalah merobohkan susunan pecahan genting yang disusun dengan menggunakan bola. Nah, kemudian kelompok yang berjaga harus menyusunnya kembali. Namun, mereka harus berhati-hati karena ada tim lain yang akan berusaha menggagalkannya dengan melempar bola. Yuk, sekarang saatnya kita mencoba permainan ini. Yuk teman-teman, kita mulai permainan ini ya. Yuk teman-teman, kita mulai permainan ini yuk. Ayo. Jadi permainan ini sudah selesai. Biasanya kalau sudah selesai, permainan akan diulang kembali seperti dari awal. Tapi sekarang kita mau ganti ke permainan yang selanjutnya. Yuk kita tongkat atau dikenal dengan rangka alun. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, rangka alun dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian yang biasanya jatuh pada bulan Juni hingga bulan Juli tiap tahunnya. Manfaatnya apa ya dari permainan ini? Manfaatnya adalah dapat melatih konsentrasi, meningkatkan daya ketangkasan, dan dapat melatih aspek gerak motorik kasar. Kalau mau memainkan permainan ini, kira-kira apa saja ya yang harus disiapkan? Nah, dari namanya saja sudah tongkat. Jadi kita harus menyiapkan tongkat yang berukuran 2 meter sebanyak 4 buah. Lalu mencari tempat yang luas dan tidak berumput. Kenapa ya Ustazah? Karena rumput bisa membuat terpeleset. Nah, cara bermainnya adalah yang pertama membagi pemain menjadi 2 kelompok, yaitu yang main dan yang jaga. Nah, setelah itu kelompok yang jaga menggerak-gerakkan bambunya. 4 orang berjongkok membentuk hidang persegi dan memegang 2 bambu. Nah, yang ketiga, kelompok pemain yang mendapat giliran menari sambil menghindari jepitan bambu.
penari akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Yuk sekarang kita sama-sama memainkan permainan tari tongkat. Teman-teman, yuk kita bermain. Ayo. Nah teman-teman, biar kita mau lompat duluan kita harus humpimpa loh. Oke. Nah kita bertiga yuk. Oke, 1, 2, 3. Humpimpa alayum gembreng. Ya, silakan. Nah teman-teman, tadi sudah lihat kan, yang menang berarti yang sudah bisa melewati 1 putaran. Oke, sekian macam-macam permainan tradisional dari kami. Nah, jangan lupa ya, nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah